Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, tadi Ustaz Mahfud buka dengan memuji Allah, ya, alhamdulillah. Kemudian tidak sama dengan mukadimah yang ada di sini. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Ya. Dan mukadimah sudah kita baca halaman pertama, ya. Kemudian sekarang masuk halaman kedua. Dan Ustaz Mahfud kalau pengajian atau khutbah, ya, sering juga dengan yang ada di buku tersebut. Itu namanya khutbatul hajah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian halaman kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa itu? Surat ayat berapa? 102. Kalau yang lihat bukunya bisa jawab, kalau yang tidak melihat bukunya tidak bisa jawab. Apalagi yang tidak punya bukunya. Angkat tangan yang belum punya bukunya, angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sampai sekarang kok belum ada bukunya? Mana Pak Ahmad? Ada 9 orang belum ada buku sampai sekarang. Ya. Tolong pekan depan sudah punya, ya. Nah, perhatikan di sini penulis, siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Apa judul bukunya? Baca apa judul bukunya? Silakan jawab. Adab dan akhlak penuntut ilmu, ya. Dibuka dengan khutbatul hajah, namanya khutbatul hajah. Ya innal hamdalillah, terus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu ubudu, dan seterusnya. Itu namanya khutbatul hajah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis. Nah, sekarang kita sedang membaca khutbatul hajah. Sering disampaikan Nabi ketika Nabi pertama menyampaikan perkara penting kepada para sahabat. Kedua juga dalam khutbatul Jum'ah dan juga khutbatun nikah, ya. Perhatikan di sini. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan halaman berapa anak-anak? Halaman kedua. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada panggilan wahai orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, telinganya itu harus digunakan. Nah, untuk konsentrasi, ya, mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Apa? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa dengan sebenarnya. Ya. Apa arti takwa anak-anak? Takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu, dengan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan ilmu serta takut kepada siksa dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu takwa. Berarti takwa itu melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Melakukan ketaatan bukan dengan caranya sendiri, tapi dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Begitu pula meninggalkan maksiat bukan dengan caranya sendiri dianggap maksiat, tapi maksiat itu dikatakan maksiat oleh
Allah dan Rasulnya, serta takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Ya. Kita disuruh untuk apa? Bertakwa kepada Allah dan sebenarnya di masjid ini. Ya, kemarin anak-anak dibawa ke Ragunan situ untuk LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Agar apa? Ya banyak tujuannya. Ya. Ya, di sini pagi hari Senin kita buka dengan begini. Ya. Sehingga nanti diharapkan anak-anak dengan modal ketakwaan kepada Allah, Allah berikan ilmu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kalian susah belajar, dimudahkan. Ayah barangkali jualan, diberikan laris oleh Allah Ta'ala. Kerja di kantor, dinaikkan gajinya, dimudahkan urusannya. Ya, kalian males sholat, tadinya males, ya, setelah itu diberikan kemudahan. Tadinya sama orang tua suka ngomel, tadinya sama orang tua suka komplain, sekarang malah berterima kasih. Ya, oh ya ini boleh nih, Ustaz mau contohkan. Barusan Ustaz punya anak kelas 2, kelas 3, ya. Tadi berangkat sekolah, ini pagi ini kebetulan nih, pasti kebetulan ini ya, bukan kesengajaan nih, kebetulan bikin kado untuk umiknya, ya, dititipkan ke adiknya, ngasih ke umiknya, suruh buka setelah nanti sudah berangkat sekolah. Setelah dibuka, isinya apa? Kesukaan umiknya, ya, minuman kesukaan umiknya. Kemudian apa? Ada suratnya. Nih saya bacakan. Karena anak SMP, ini kelas 3 SD baru. Dan ini bukan sengaja Ustaz Mahfud sampaikan. Kebetulan. Karena tadi sama bilang apa? Berbakti pada orang tua. Ini ya. Assalamualaikum Umi. Umi terima kasih ya Mi, sudah menjagaku dari bayi. Menyuruhku untuk sholat, untuk ngaji dengan susah payah, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit maupun sehat. Terima kasih ya Umi, karena sudah memberikanku makan, memberikanku minum, memberikanku buah dan sayuran. Pokoknya Umi yang paling sabar. Umi sama sekali tidak putus asa. Terima kasih banyak ya Umi. Ya, I love you Umi. Ya, ini ya kebetulan anaknya Ustadz Mahfud ini kelas 3 SD. Dan juga kebetulan tadi Ustadz bilang sama kalian agar kalau bertakwa yang tadinya suka ngomel sama Umi, ya, sama ibunya, sama ayahnya, nah, kasih contoh. Pas kebetulan, ya. Nah, anak-anak ya. Nah, itu kelas 3 SD, sekarang kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tentu harus lebih berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena itu merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebetulan tadi Ustaz Mahfud yang bukain. Ya, semuanya pada tertawa, lucu. Tapi Ustaz Mahfud terharu, anak kecil punya ide seperti itu. Ya, sekarang karena sudah besar-besar dan tidak ada yang nyuruh ini. Justru kita tidak tahu apa isinya. Ya. Nah, anak-anak itu takwa. Ya, takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Ya, dan janganlah, perhatikan bukunya halaman 2. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, firman Allah surat apa? Surat apa? Ayat pertama. Baca. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baca terjemahannya semuanya. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kita itu pertamanya satu, Nabi Adam, diambil tulang rusuknya jadi Hawa. Langsung sampai sekarang berkembang biak, laki-laki banyak dan perempuan, ya. Jadi kita semua ini keturunan Nabi Adam, diciptakan dari tanah, ya. Disuruh bertakwa oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saling apa? Saling pelihara hubungan kekeluargaan, ya. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya. Disuruh bertakwa kepada Allah di mana kita saling meminta, ya, dengan nama Allah. Ya, kalau ada orang minta dengan nama Allah tidak boleh ditolak. As'aluka billah. Ini rahasia, ya, enggak boleh, ya. Kalau ada orang minta as'aluka billah, itu tidak boleh ditolak. Kamu misalnya punya permen, punya duit, ya, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, itu tidak boleh ditolak. Tapi gak boleh main-main. Nanti kepada temannya, as'aluka billah, saya minta bukunya. Jangan main-main, ya. Ya. Ini, jadi as'aluka billah, ya. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Dijaga, ya, hubungan silaturahim kalian sama adik dijaga, sama ibu, sama paman, sama bibi dijaga semua, ya. Sayang sama adiknya, sayang sama kakaknya, patuh mencintai paman dan bibinya, om dan tantenya. Paham anak-anak, ya? Jadi ini majelis ini anak-anak, ya, perhatikan semua, jangan tidur, jangan bercanda, jangan berbisik, semuanya perhatikan. Menjaga silaturahim, rahim itu apa? Yang ada di kandungan ibu, ya. Berarti apa hubungannya? Hubungan darah. Ya. La yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Nah, berarti ini akhlak sebagai penuntut ilmu kepada ayahnya. Ayah tidak boleh diboikot, ya, karena tidak dibelikan sepeda, tidak mau bicara sama abinya, tidak benar. Karena tidak dimasaki masakan kesukaannya sama uminya tidak diajak bicara keseharian, itu adalah dosa, ya. Jaga hubungan dengan adik-adik, itu akhlak semua sudah, sama guru-guru akhlak semua ini, ya. Selanjutnya, ya ayyuhalladzi, baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, ayo baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua, baca yang pada bukunya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni, baca, ya, dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dan kemenangan yang besar. Kenapa sih Ustadz Mahfud suruh baca? Ini metode,
Ya, ini uslub juga. Kan sering ini, justru malah sering tapi nggak paham. Paham? Sering tidak mendengar innal hamdalillah nahmadu, sering. Iya, ya ayyuhalladzina, sering. Tapi nggak paham. Sekarang suruh baca sendiri. Ya. Apa isinya di sini? Juga sama, disuruh bertakwa. Panggilan bagi orang yang beriman, ya. Anak-anak ya. Nah, disuruh untuk mengatakan yang benar. Berarti apa? Jangan bohong. Ya, jangan bohong. Kemudian setiap ada kebenaran harus dibela. Setiap ada kebenaran harus dipelajari. Ya. Qaulan sadida, perkataan yang lurus, sadid. Ya. Maknanya adalah perkataan yang benar. Berarti apa yang dimaksud pemahaman di sini? Kalau yang salah tidak boleh diucapkan, seperti ucapan-ucapan kesyirikan, bohong, ya, bully temannya, mengejek, itu semua adalah lawan dari qaulan sadida, perkataan yang benar. Berarti itu perkataan yang salah. Nah, kalau yang benar, belajar baca Quran, ya, itu harus dibela dan harus dikerjakan. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Baca. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sungguh benar-benar, baca, perkataan adalah, ya, sungguh sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, as-sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, ya. Ini semuanya namanya khutbatul hajah. Apa? Khutbatul hajah, dari innal hamdalillah sampai wa kullu dhalalatin finnar. Namanya apa anak-anak? Khutbatul hajah, ya. Khutbatul hajah. Ini Nabi sering sampaikan ketika khutbah Jumat, khutbah nikah, dan menyampaikan perkara penting pada para sahabat. Isinya tentang wasiat takwa, ya anak-anak ya. Nah, kalian rata-rata sudah akil baligh, rata-rata. Mungkin yang belum baligh 1, 2 berapa orang. Artinya apa? Kalau sudah baligh anak-anak, dosa sudah dicatat, pahala juga begitu. Kalau belum baligh, dosa tidak dicatat di hadapan Allah. Tapi kalau dia berbuat salah, ya, manusia tahu, pasti akan apa? Dicela, tercela dia berbuat dosa itu. Berbuat salah tercela. Betul, di hadapan Allah tidak ditulis sebagai dosa karena belum balik. Kalau berbuat baik, yang dapat orang tuanya. Ya. Kalau sudah balik, berbuat dosa dicatat sebagai dosa untuk kalian sendiri. Kalau berbuat baik dicatat untuk kalian sendiri. Oleh karena itu, ayo kalian sekarang ini membaca semuanya adab dan akhlak penuntut ilmu, ya, adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tangga, adab di masjid, adab di rumah, dimanapun dibahas di sini. Ini bagus, ya, buku ini bagus, ya. Nah, muqaddimah sudah kalian baca, selanjutnya, ya, atau khutbatul hajah sudah baca, semua mendengarkan Ustadz sekarang yang membaca. Dengarkan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kepada bukunya, perhatikan kalimat demi kalimat, perhatikan kata demi kata, ya. Mata perhatikan, telinga mendengarkan, hati dan akal menyimak dan memahami, mentadaburi. Ya, paham? Ya.
Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini sahih ya. Riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Jadi menuntut ilmu wajib ya atas setiap muslim, laki atau perempuan. Ilmu apa di sini? Ilmu apa? Fisika, matematik, atau ilmu tata boga, ilmu masak? Bukan. Ilmu apa? Ilmu agama. Kalau ilmu yang lain fardu kifayah. Paham? Kalau ilmu agama wajib. Yang mana yang wajib? Yang setiap hari dilakukan. Kalau ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih juga fardu kifayah. Ya. Nah, kalian sholat, puasa, tauhid, akidah harus. Ya, anak-anak ya. Karena itu ada sebagian teman-temanmu hadir tuh di kajian Ustadz di sini. Kalian datang. Kenapa kalau Ustadz menganjurkan begitu? Lah dulu Imam Asy-Syafi'i 10 tahun sudah hafal Al-Muwatta'nya Imam Malik. Imam Bukhari 16 tahun, kalian mungkin belum 16. Belasan-belasan tahun banyak para ulama terdahulu. Artinya yang sudah diberikan taufik dan rahmat oleh Allah pemahaman agama. Sampai umurnya masih kecil tapi pikirannya sudah tua. Sehingga apa? Kalian juga datang. Ya. Paling tidak kalian antara maghrib sampai isya itu ada di masjid. Yang kedua, melihat bapak-bapak. Yang ketiga, mendengarkan pengajian. Itu akan tumbuh, ya, masuk, insya Allah, mudah-mudahan masuk ke berapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang senantiasa hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya main anak-anak itu tidak pernah habisnya, apalagi sekarang tuh permainan macam-macam. Ya, gam game. Oh, gantian. Level ini, level terus kalian dirangsang terus. Ya. Dirangsang terus. Ya, apalagi memang katanya ada memang mainan di Amerika itu anak yang bikin permainan itu sendiri tidak membolehkan anaknya main-main karena dia bikin dengan apa ya? Dengan panggilan setan tujuannya mereka. Ya. Ada permainan game yang memang lagu-lagunya manggil setan. Yang bikin itu tidak memperbolehkan anaknya main itu, tapi yang main kalian. Ya. Dan kalau suruh main seperti itu, berlomba-lomba, senangnya luar biasa. Tapi ketika suruh datang ke majelis ilmu, hanya berapa orang yang hadir. Datang di masjid, duduk sudah dapat keberkahan masjid. Keberkahan kebaikan. Yang tidak menutup kemungkinan dengan dapatkan keberkahan itu nanti dibuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya. Apakah itu urusan dunia dan juga urusan akhirat? Paham anak-anak ya? Karena majelis ilmu masjid penuh dengan keberkahan. Ini hari Senin dibuka supaya dapat keberkahan. Harapannya itu. Karena rata-rata sudah balik. Sudah balik ini udah pintu di situ. Pintu untuk keburukan dan kebaikan. Ya, kalau dikondisikan dengan harapan untuk mendapatkan kebaikan, insya Allah. Tapi kalau sudah cuek bebek, sudah tidak peduli, naudzubillah min dzalik. Hanya sekedar belajar di kelas formalitas, ya, untuk bisa dapat nilai yang dimasukkan ke dalam tas. Ya. Padahal nilainya banyak yang tidak tuntas. Ya, anak-anak. Jadi di sini bukan main-main, ya. Tujuannya adalah besar. Ya, apalagi kita pilih ini. Sudah saya sampaikan di awal-awal beberapa kali pertemuan bahwa manusia punya sifat dasar apa? Dolim dan jahil, dulmun dan jahl. Dolim, jahil. Arti bebasnya jahat dan bodoh. Udah jahat bodoh, udah bodoh jahat, ya. Mudah-mudahan ini jadi
obat ya yang bisa menghilangkan penyakit bodoh dan penyakit jahat. Ya. Minta maaf guru-guru ya, kita selesaikan mukaddimah ini ya, dengarkan. Imam Al-Qurtubi wafat tahun 671 Hijriah rahimahullah menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu terbagi menjadi dua. Pertama, hukumnya wajib seperti menuntut ilmu tentang sholat, zakat dan puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kedua, hukumnya fardu kifayah seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum had ya, haddun, kisos, cambuk, potong tangan dan lain-lain. Cara mendamaikan orang yang bersengketa dan semisalnya. Sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya. Atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Karenanya hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmat dan hikmahnya. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Jadi yang wajib sholat. Ya, makanya pada waktu lalu sama Mahfud, ayo sholat. Pokoknya perhatikan cara takbir, belum pakai dalil. Nabi begini ya, dinisbatkan kepada Nabi. Nabi begini, Nabi begini. Kalian waktu itu tidak diperdengarkan dalilnya, karena sholat setiap hari dipakai. Ya, bahkan saya melihat sebagian guru juga duduknya, takbirnya barangkali apanya masih belum. Ya, karena tidak perhatian. Terus terang saja ini. Ya kalau punya dalil silahkan. Nah kalian tidak langsung aja takbir. Ya, sejajar dengan pundaknya atau telinganya begini, meletakkan tangan, rukuk begini, Nabi begini. Tapi Ustaz tetap membawakan Nabi begini. Ya, berarti memarfukan kepada Nabi. Kalau berdusta atas nama Nabi, wah berat hukumannya. Paham anak-anak? Nah, itu wajib bagi kalian. Ya, tauhid diajarkan wajib, tapi ilmu tafsir, ilmu tentang kisos, itu kifayah ya. Termasuk matematika, fisika kifayah, tapi kalau kalian perlu nantinya diajarkan. Dan di sini juga mengikuti Diknas diajarkan. Lihat lagi, ketahuilah menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan. Lihat halaman 4, paragraf kedua. Ketahuilah menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya sama Allah. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena dengan ilmu yang dipelajari mereka akan dapat mengerjakan amal-amal soleh yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, kewajiban menuntut ilmu mencakup seluruh individu muslim dan muslimah, baik dia sebagai orang tua, sebagai anak, pedagang, karyawan, dosen, doktor, profesor dan yang lainnya. Semua wajib untuk ilmu, yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka, ya, hubungan mereka dengan Allah, baik dengan tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, muamalah dengan makhluk. Nabi bersabda, halaman berapa sekarang? Halaman berapa? Dengarkan, halaman 5. Perhatikan bukunya. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakud dzikr. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir, singgahlah. Ya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga?" Belum jawab, yaitu halaqah dzikir, majelis ilmu. Ya, fi riwayah majalisil ilm, wa fi riwayah al masajid. Ini minta tambahan waktu 5 menit. Atha bin Abi Robah, perhatikan lagi, berkata, majelis-majelis zikir yang dimaksud adalah majelis-majelis halal dan haram, yaitu majelis ilmu yang menjelaskan ini halal, ini haram, ya. Bagaimana harus membeli, ya, tentang masalah kitabul buyu, menjual, berpuasa, mengerjakan sholat, menikah, cerai, melakukan haji dan yang sepertinya. Itu majelis ilmu. Nah, kalian sebenarnya bisa ikut Bulughul Maram. Ya, kalian bisa bawa Bulughul Maram. Seandainya yang disampaikan Ustadz 100%,
kalian mendapatkan 30%, itu sudah mantap. Daripada nggak dapat apa-apa. Seandainya tidak dapat apa-apa, dapat teh di sini sama kue. Lumayan. Seandainya tidak dapat keberkahan di masjid. Itu. Tapi kalian sudah balik SMP Riyadhus Shalihin, ya, kemarin sudah terima rapot apa? PTS, ya berarti bisa. Minimal sudah baca terjemahan dari Bulughul Maram, minimal. Untuk modal untuk sholat, karena Bulughul Maram itu ditulis oleh Ibnu Hajar untuk anaknya yang masih kecil, namanya anak masih kecil. Ya, sayang. Bener loh. Nanti kalau kalian mau ngikutin itu, yang tidak ngikutin sama ngikuti, nanti seberapa tahun ke depan kalian pasti bisa membandingkan dan merasakan, ya. Itu. Sayang. Enak kalian di sini diingetin terus. Ada yang mau ngingetin. Ada sekolah yang penting kalian masuk. Yang paling penting lagi apa? Bayar. Ya kan? Anak-anak akhwat semuanya. Oh, di sini jangan macam-macam melakukan pelanggaran. Tidak mungkin dibiarkan. Sebelum ada pelanggaran sudah diperingatkan. Termasuk sekarang ini. Itu bersyukur kalian. Ya, bersyukur kalian. Diingatin terus. Ya, ini ya. Baik anak-anak, karena memang waktunya terbatas ya. Tidak ada masalah. Sampai di sini dulu ya. Berarti menuntut ilmu itu wajib. Ilmu ini maksud ilmu agama yang berhubungan dengan keperluan pribadi masing-masing, dan kalian sudah menjadi pribadi yang sudah akil balik, atau yang belum, berapa orang mau sebentar lagi. Ini penting anak-anak ya. Nah, perhatikan sholatnya, perhatikan serius, yang khusyuk, yang ikhlas karena Allah, hubungan dengan orang tua begitu. Ayo dengarkan, jangan ngobrol sendiri belum selesai. Ini akhlak dan adab. Dengarkan ya, hubungan dengan orang tua diperbaiki. Tadi ini anak sama Mahfud akhwat ini kelas 3 SD, baru kebetulan ini saja tadi disuruh buka ya, isinya itu. Terima kasih Umi ini ya. Nah, kalian lebih berhak untuk mengucapkan terima kasih kepada Umi sama Abi. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Guru-guru jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa capek, jangan apalagi putus asa untuk membimbing anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak soleh solehah sumber kebaikan, anak soleh solehah sumber keberkahan, anak soleh solehah sumber rezeki insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak.